Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di tempat ini. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh dalam kondisi yang baik. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita masing-masing untuk datang kepada Tuhan. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri, kita menyiapkan hati kita dan memasuki doa teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama memuji Tuhan kita, memuji nama Yesus dengan pujian Terpujilah Nama Yesus. Lagu ini akan kita nyanyikan dalam 4 bait. Bait pertama dan kedua, kemudian ada interlude, dan setelah itu kita nyanyikan bait ketiga dan bait yang keempat. Terpujilah Nama Yesus. Nats pemimpin kita untuk kebaktian kali ini diambil dari surat Filipi
pasal yang pertama ayat ke-29. Kita akan membaca bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Penyertaan Tuhan sudah kami rasakan, sudah boleh kami nikmati sepanjang 1 minggu ini. Dan bahkan bukan hanya sepanjang 1 minggu, tetapi seumur hidup kami. Tuhan sudah menolong, menyertai dan memimpin setiap langkah kami. Saat ini Tuhan, kami datang. Mohon ampun untuk segala kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam 1 minggu terakhir. Tuhan, mungkin kadangkala kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tanpa kami sadari. Ampuni kami Tuhan. Tapi mungkin di lain kesempatan kami dengan sengaja kami tahu bahwa itu salah, tapi kami tetap melakukannya. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami terus belajar memperbaiki kehidupan kami. Kami memang manusia yang lemah Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami akan mengingatkan kami, akan menuntun langkah hidup kami. Dan kami rindu Tuhan untuk kami belajar memperbaiki kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan membawa pujian dan doa kami. Dan kami akan menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bertahta di atas puji-pujian yang kami naikkan. Dan hati kami boleh tertuju dan terarah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kebaktian kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Masih dengan berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini tidak terasa mungkin sudah 3 bulan lebih kita harus mengikuti kebaktian secara online di rumah masing-masing. Kita tidak bisa berkumpul berhimpun di gereja. Dan kita sudah memasuki akhir bulan Juni. Waktu terus berlalu dan kita melihat bahwa pandemi ini juga masih belum berakhir. Dan kalaupun banyak orang yang kemudian sudah beraktivitas di luar, ada hal-hal baru yang selama ini harus kita lakukan, tidak sama seperti masa-masa yang lalu. Tapi di tengah segala hal yang mungkin membuat kita tertekan, mungkin membuat kita takut, mungkin membuat kita khawatir, ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan adalah Allah yang tetap setia kepada kita. Dan marilah kita menaikkan satu pujian yang menyatakan, mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan itu besar untuk setiap kita. Lagu Besar Setiamu akan kita nyanyikan. Bait pertama, kedua, dan ketiga, di antara setiap baitnya ada interlude. Besar Setiamu. Tiada
yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu kamu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan yang baik, berkat berlimpahan Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu kamu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan syafaat kita. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama kita berdoa untuk pemerintah kita di dalam menangani pandemi COVID-19 ini dan juga bagaimana nanti memasuki era normal yang baru. Kita berdoa bagaimana pemerintah sudah menentukan aturan-aturan dan kita berharap masyarakat Indonesia khususnya dan juga masyarakat dunia pada umumnya bisa menjalankan pola-pola hidup yang baru. Ya, bagaimana harus menata hidup dengan lebih baik supaya penyakit ini tidak terus menyebar luas di tengah masyarakat kita. Kemudian kita juga akan berdoa untuk para medis yang terus berjuang, mereka menangani langsung korban yang menderita penyakit COVID-19. Kita akan berdoa juga untuk perekonomian bangsa kita dan juga keluarga-keluarga, setiap jemaat kita maupun saudara-saudara seiman maupun seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Kita berdoa juga untuk kebaktian online yang terus masih akan berlangsung selama beberapa waktu yang sampai batas waktu yang kita masih belum tahu kapan. Kita berdoa untuk setiap persiapan yang harus dilakukan dan kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang sedang bergumul. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pemerintah kami, pemerintah negara Republik Indonesia. Kami mohon Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan memberikan bijaksana. Kami tahu Tuhan sampai hari ini, setiap hari penambahan penderita positif COVID-19 masih bertambah dengan jumlah yang cukup banyak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberi hikmat kepada pemerintah negara kami untuk mereka tahu langkah-langkah yang tepat yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi penyebaran penyakit ini. Kami berdoa terlebih untuk kami masyarakat Indonesia. Ketika pemerintah kami memberikan arahan, memberikan tuntunan, biarlah Tuhan berikan kami hati yang mau taat kepada perintah-perintah tersebut Tuhan, yang sudah disiapkan dan dirancang untuk kebaikan kami semua. Kami mohon Tuhan yang akan menolong
juga untuk para medis yang bertugas. Mereka menangani pasien COVID-19. Mereka harus menghadapi penyakit ini Tuhan dengan risiko tertular. Dan bukan saja mereka yang terancam tertular, tetapi mungkin juga keluarga mereka. Kami mohon Tuhan yang terus memberikan kekuatan, keteguhan kepada mereka. Mereka boleh tetap melayani para pasien, tapi Tuhan juga lindungi mereka, supaya mereka tidak sampai harus terpapar penyakit ini, dan apalagi keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong penanganan ini boleh terus berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kondisi perekonomian khususnya di Indonesia saat ini Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang harus dikurangi gajinya, mereka harus mengalami pemotongan gaji, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Mereka yang mempunyai bisnis mungkin harus mengalami penghasilan yang menurun cukup drastis di hari-hari yang seperti saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan yang akan berikan hati yang mau terus berserah kepada Tuhan, kepada setiap kami. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan, dan kami punya kepercayaan bahwa Tuhan tetap memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami boleh bersandar terus berharap hanya kepada Tuhan. Dan terlebih saat memasuki kehidupan yang disebut sebagai new normal nanti, Tuhan tolong setiap kami boleh melangkah dengan penuh ketaatan kepada peraturan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah negara kami khususnya. Dan biarlah kami boleh menjaga diri kami masing-masing dan juga keluarga kami Tuhan, supaya kami tidak terpapar penyakit ini dan kami tidak juga menjadi orang yang menularkan penyakit ini ketika kami harus tertular penyakit COVID-19 ini. Kami mau menyerahkan kepada Tuhan juga untuk kebaktian online yang terus masih akan kami harus lakukan di rumah. Tuhan yang akan menolong setiap rohaniwan yang mempersiapkan firman Tuhan, setiap penata layan, baik itu yang memimpin pujian, memainkan musik, singer, dan juga yang tim multimedia yang mempersiapkan rekaman. Dan biarlah Tuhan yang akan memakai setiap persiapan ini boleh memberikan berkat bagi setiap kami yang mengikuti kebaktian secara online di rumah masing-masing. Kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah tubuh, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan. Dan juga untuk keluarga yang merawat, Tuhan berikan juga kekuatan supaya tidak jatuh sakit. Kami menyerahkan juga untuk obat-obatan dan mungkin juga akses ke rumah sakit atau dokter yang mungkin terbatas untuk saat-saat seperti sekarang ini. Biarlah Tuhan melalui perawatan semaksimal mungkin yang bisa diberikan, boleh mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan juga untuk yang lanjut usia, yang mungkin tidak bisa datang ke tempat-tempat ataupun tidak bisa dikunjungi, Tuhan, tidak bisa pergi ke tempat pengobatan, tapi juga mungkin kunjungan dari keluarganya terbatas. Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka semua, supaya mereka tetap di masa tua boleh tetap berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan saudara-saudara seiman kami yang sedang dalam pergumulan, mereka yang memiliki permasalahan hidup yang berat. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang mengingatkan mereka senantiasa bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan akan menopang anak-anak Tuhan sehingga kalaupun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh memberikan penghiburan dan kekuatan kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah saat ini kita datang dengan doa pribadi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang ke hadapan-Mu di dalam doa-doa kami. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin kami akan sering menaikkan doa ke hadapan Tuhan karena banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa doa sebetulnya adalah bagian dari kehidupan kami. Dan biarlah bukan saja hanya pada saat-saat seperti ini kami datang dengan doa-doa kami di hadapan Tuhan, tapi kehidupan kami boleh selalu diingatkan bahwa doa merupakan bagian dari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh menaikkan doa kami saat ini.
Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam kebaktian kita hari ini akan disampaikan oleh penginjil Marta Oey dengan tema penderitaan orang percaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan satu lagu yang mungkin sebelum ini belum pernah kita nyanyikan di dalam kebaktian, ya. Tapi mari bagi yang sudah tahu bisa menyanyikannya dengan lebih bersemangat, bagi yang belum tahu bisa belajar untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Lagu yang berjudul Jejakmu Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita bahwa seringkali mungkin kita tidak mengerti jalan yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan di depan kita. Tapi biarlah kita mau mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun dan memelihara kehidupan kita. Jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya-Mu. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya-Mu. Kami serahkan kepada Injil Marta untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang keempat sejak adanya pandemi COVID-19. Sebagian besar dari kita masih merasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu kita rasakan sebagai sebuah penderitaan yang tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi marilah kita boleh menaruh kepercayaan dan harapan kita kepada Allah yang memelihara kita
sampai dengan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Waktu demi waktu di dalam kekhawatiran, di dalam ketidakpastian, Tuhan masih terus bersama dengan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, ada satu kesempatan kami menaikkan pujian kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami bersama-sama renungkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, hadir di tengah-tengah kami, terlebih di dalam hati kami. Tuhan kiranya menolong kami memahami kebenaran firman-Mu ini, boleh sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami berlaku dan bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan, secara khusus Tuhan tatkala kami menghadapi penderitaan. Kami serahkan diri kami masing-masing pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama melihat slide ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang mengenal sosok tersebut. Beliau adalah Dr. Tri Maharani, MSI, SPM, seorang Presiden Toksikologi Indonesia. Bapak Ibu bisa memperhatikan sosoknya dan bisa juga menemukan sosoknya di FB, di media sosial. Saudara, siapa dokter ini dan apa yang tengah terjadi kepada beliau? Saudara, beberapa waktu ini saya dikejutkan dengan sebuah berita yang dikirim oleh seorang jemaat melalui WhatsApp. Orang yang kami kenal, Dr. Tri Maharani ini, terjangkit COVID-19 sebagai pasien nomor 56, yang awal mulanya sebagai OTG dan saat ini puji Tuhan sudah boleh dipulihkan atau disembuhkan, tetapi beberapa waktu yang lalu mengalami satu kondisi, satu tahap berada di dalam kondisi kesehatan yang sangat serius. Diulas di dalam Koran Kompas tanggal 13 bulan 6 2020 dengan judul Saya Positif COVID-19 Pak Terawan. Saudara, satu kondisi yang pernah saya bayangkan sebelumnya
dan saya takutkan terjadi kepada orang-orang yang saya kasihi dan saya kenal. Dan benar itu terjadi pada seorang anak Tuhan yang setia dan dengan tekun melayani di bidangnya. Saudara, di dalam artikel yang ditulis di Kompas itu ada penggalan yang menuliskan demikian. Tri Maharani 48 tahun, telah mengabdikan hampir separuh hidupnya sebagai dokter. Jika biasanya berupaya menyelamatkan pasien sejak divonis positif COVID-19, dia harus berjuang untuk hidupnya. Namun semangatnya untuk menangani wabah ini tidaklah pupus. Saudara, satu pernyataan beliau tentang orang yang ditolongnya, yang pada akhirnya memang menyebabkan beliau harus tertular. Yang membuat saya salut, dia berkata demikian, "Saya tidak menyesal telah membantunya. Saya kenal baik, dia juga sepuh dan punya riwayat stroke. Kalau tidak saya bawa ke Tulung Agung atau di Rumah Sakit Dr. Ishak Tulung Agung, pasti tak tertangani. Sudah jadi rahasia umum, banyak pasien diduga COVID-19 meninggal tanpa sempat dites," kisah Dr. Maha. Saudara, seorang teman dan juga seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang pernah menjadi gembalanya, bagaimana perasaan saya tidak tersayat manakala perjuangan seorang dokter yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk pelayanan di rumah sakit. Beliau juga peduli kepada banyak hal, termasuk kepada orang-orang yang tidak dikenalnya. Pada waktu beliau meneliti atau sedang mengembangkan pengobatan terhadap gigitan ular berbisa, dengan biaya dan upaya sendiri, beliau berjuang untuk membeli obat-obatan dan antivenom gigitan ular berbisa, bahkan pergi ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan biayanya sendiri. Saudara, berita itu mengguncang saya. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan situasi ini terjadi? Itu pertanyaan besar saya kepada Tuhan. Beliau seorang dokter yang pintar, tapi pada saat itu mengalami kemalangan ini. Bagaimana sikap dan hati keluarganya menerima kenyataan ini? Mereka tidak sedang melakukan perbuatan tercela ataupun berdosa. Mereka sedang melakukan tugas kemanusiaannya. Saudara, bagi kita yang tidak mengalami, kita akan merasa kesulitan untuk membayangkan perasaan mereka. Mungkin kita juga mengenal ada hamba-hamba Tuhan yang juga tidak luput dari hal ini. Beberapa rekan saya kehilangan orang-orang yang mereka kasihi secara bersamaan. Saat pasangan suami istri itu mereka setengah menjalani perawatan karena penyakit ini juga. Mereka tidak sempat lagi bertemu, mereka tidak sempat lagi berpamitan. Bahkan protokoler kesehatan mengharuskan pemakaman itu tidak dihadiri oleh keluarga. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka. Bagaimana mungkin seorang yang dengan tekun setia melayani Tuhan mengalami kemalangan-kemalangan seperti ini. Saudara, apa sesungguhnya maksud Tuhan di balik semuanya ini? Seorang bernama Thomas Jefferson atau seorang pemimpin revolusi Amerika pernah berkata demikian, "Seni dalam kehidupan adalah menghindari penderitaan." Saudara, bukankah kita seringkali sebagai seseorang yang ingin mempertahankan hidup, kita ingin menghindari penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tetapi saudara, benarkah kita bisa menghindari penderitaan? Bahkan penderitaan itu seolah-olah melekat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mencoba untuk menghindarinya? Bukankah pada hari ini karena pandemi COVID-19 ini kita sudah merasakan dampaknya? Di sana ada kesulitan, ada pergumulan, ada penderitaan, bukan? Tadi dikatakan juga oleh liturgos. Yang tadinya bekerja baik-baik saja, harus mengalami pemotongan gaji misalnya. Atau bahkan mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Sementara di pihak lain ada para pengusaha, pelaku usaha mereka mengalami penurunan omset yang berimbas pada pendapatan mereka. Atau orang-orang yang harus
kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena penyakit ini. Penderitaan yang lain adalah penderitaan batin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka tidak bisa memakamkan orang yang mereka kasihi sebagaimana mestinya karena harus mengikuti protokoler kesehatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika semua orang bisa mengalami penderitaan semacam ini, lalu apa bedanya kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita melihat penderitaan itu di dalam kehidupan kita dan mengaitkan dengan iman kepercayaan kita? Saudara, dari perikop yang kita baca tadi, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 19 memiliki tema utama yaitu pengharapan Kristen di dalam menghadapi penderitaan. Namun di situ juga ada beberapa tema lain yaitu mengenai penderitaan, mengenai kemuliaan atau jaminan kemuliaan bagi mereka yang mengalami penderitaan dan penekanan kepada kasih karunia. Saudara, surat 1 dan 2 Petrus ditulis oleh Petrus, seorang rasul Tuhan Yesus. Surat ini ditujukan kepada para pendatang atau mereka yang disebut dengan diaspora, jemaat yang tersebar pada saat itu, orang-orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang duniawi pada saat itu, karena mereka boleh mengalami pertobatan dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, karena mereka hidup dengan cara yang berbeda, mereka sudah mengalami pertobatan, itulah menyebabkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena cara hidup mereka yang dianggap itu tidak sama dengan orang-orang duniawi pada saat itu atau orang-orang di luar Kristus pada saat itu. Nah, saudara, untuk itulah Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk melayani mereka, untuk menggembalakan mereka dan menguatkan orang-orang yang tengah menghadapi penderitaan tersebut. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita pelajari dari ayat 12 sampai dengan ayat 19 ini? Yang pertama yaitu bahwa penderitaan itu masih akan tetap berlangsung dan tetap ada sepanjang kita itu hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa sih yang tidak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan? Semua orang pasti pernah mengalaminya, bukan? Adakah Bapak Ibu yang tidak mengalami masalah, bahkan yang kita anggap kecil sekalipun? Apakah masalah itu harus dibedakan dari suku, ras, agama, atau kedudukan sosial pada masyarakat? Tidak, bukan? Kita semua bisa mengalaminya. Siapa saja, mulai dari kanak-kanak sampai orang dewasa. Mulai dari orang terpandang sampai dipandang tidak terpandang. Penderitaan yang dialami juga berbeda-beda, Bapak Ibu. Bentuknya bisa berbeda-beda. Ada bencana, ada sakit penyakit, ada tekanan-tekanan dan penganiayaan. Saudara, ini bukan hal yang baru bagi kita, bukan? Setiap saat bisa terjadi di dalam kondisi apapun. Bahkan ketika kita berbuat dosa, Bapak Ibu, Allah juga seringkali menghukum kita dengan cara menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita dan juga bisa berbentuk penderitaan. Walaupun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak semua penderitaan itu adalah akibat dari dosa, tetapi merupakan konsekuensi dari dosa itu sendiri. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah perbuatan dosa dan kita mengalami akibatnya dari dosa itu, dosa yang tidak terampuni, dosa yang kita pikirkan atau membuat kita merasa bersalah seumur hidup. Saudaraku, jika kita pernah juga menyebutkan pengalaman pribadi yang kita anggap, kita rasa itu sebagai satu penderitaan, di dalam situasi macam apakah itu bisa disebut sebagai penderitaan bagi kita? Saudara, setiap orang Kristen yang berusaha untuk hidup dalam kesalehan, kita berusaha mempertahankan hidup dalam kesalehan. Kita sebenarnya tidak luput, tidak bisa menghindari penganiayaan atau penderitaan, walaupun di dalam kadar yang berbeda-beda. Saudara, mungkin kita adalah sebuah keluarga yang hidup di perumahan. Mayoritas mereka adalah di luar Kristus, di luar Kristen.
Dan kita sendiri yang orang Kristen. Saudara, pada saat tertentu kita mengalami penderitaan atau perlakuan yang berbeda yang menyebabkan kita mengalami penderitaan. Kita pernah mengalaminya bukan? Atau kita sedang mengalami pada saat ini di situasi yang sama. Atau di dalam keluarga yang menentang pemberitaan Injil. Kita berdebat setiap saat. Pertengkaran kecil selalu muncul. Perbedaan pendapat yang tidak terhindarkan. Berubah menjadi situasi konflik yang sangat tidak mengenakan. Dan kita menyebut itu juga sebagai penderitaan. Bagaimana mungkin kita bersaudara di dalam satu rumah tangga? Tidak ada lagi kata-kata yang mungkin baik. Yang kita terima adalah sindiran, perdebatan yang tidak perlu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mengalami penderitaan di dalam rumah kita sendiri. Atau ada orang-orang yang bersama dengan kita, bekerja dengan kita sehari-hari bersama, bekerja sama dengan kita. Tetapi mereka melontarkan kritik-kritik yang tajam. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang terlihat oleh mata dia, kita di matanya tidak pernah melakukan hal yang benar. Semua nampak serba salah. Saudara, bukankah itu juga satu penderitaan bagi kita? Atau Bapak Ibu, kita yang menganggap rumah Tuhan, gereja adalah tempat di mana orang-orang bisa bersama-sama berkumpul. Orang-orang dalam tanda petik orang kudus berkumpul bersama-sama. Tetapi bukankah seringkali kita juga menghadapi perselisihan di dalam gereja. Membuat kita tidak ingin bertemu dengan orang itu, menghindarinya setiap saat. Saudara, bahkan kita mulai berusaha untuk mencari-cari alasan bagaimana caranya untuk bisa tidak bertemu dengan orang tersebut. Dan bukankah itu pun kita bisa sebut dengan penderitaan. Saudara, tanpa bermaksud mengecilkan, tetapi di dalam surat Petrus, hal-hal ini disebutkan, dikategorikan sebagai penderitaan atau penganiayaan yang dalam tanda petik biasa saja. Yang umum, yang wajar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tetapi di dalam ayat 12 sampai dengan 19 ini menerangkan secara spesifik tentang penderitaan, yaitu penganiayaan yang sesungguhnya. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12, api siksaan yang terjadi secara besar-besaran yang dialami oleh jemaat pada saat itu karena penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa Romawi Kaisar Nero. Saudara, tidak terbayangkan apa yang pernah terjadi. Api siksaan yang benar-benar menyala, membakar orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan pada saat itu. Mereka mempertahankan imannya. Dan saudara, penganiayaan itu betul-betul berlangsung secara fisik dan mental. Batiniah mereka digoncang sedemikian rupa. Saudara, siapa yang akan tahan? Api siksaan yang disebutkan di dalam ayat ke-12 ini timbul karena kesetiaan orang-orang percaya ini tetap berdiri di atas kebenaran. Kesetiaan mereka kepada Allah. Mereka mempertahankan nama Kristus. Kristus di dalam hal ini juga sudah memperingatkan para pengikutnya akan penganiayaan yang diterima jika mereka tetap mempertahankan imannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin sulit membayangkan. Kita belum pernah berada dalam situasi yang benar-benar mengerikan seperti yang pernah mereka alami. Tetapi mungkin ada beberapa pengalaman serupa yang kita alami. Karena kita mempertahankan kebenaran ataupun di dalam ketekunan kita sebagai orang percaya. Saudara, beberapa orang harus menderita penyakit yang parah selama bertahun-tahun, mengalami stroke, gagal ginjal sampai dengan cuci darah yang terus meningkat setiap saat. Cancer, gangguan jantung, bahkan penyakit mematikan semacam COVID-19 ini. Itu yang kita alami secara fisik. Belum lagi biaya yang dikeluarkan. Bagaimana mental sebagai seseorang yang ingin mempertahankan hidup seringkali diuji di dalam hal-hal yang seperti ini. Atau mungkin kita memasuki sebuah pernikahan
yang sia-sia, pernikahan palsu. Dan kita terus mengharapkan sesuatu yang baik tetapi kita tidak bisa mengusahakan hal itu. Ataupun kita berada di dalam satu kehidupan, menderita karena dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang yang lain juga mengalami apa yang mereka tidak lakukan. Tetapi kepada mereka difitnahkan hal-hal yang kejam. Hal-hal yang sungguh membuat mereka bisa menderita seumur hidup mereka. Dan mereka tidak bisa memperbaiki atau menghapusnya. Saudara yang lain juga mungkin mengalami penipuan oleh rekan bisnis dan usaha dalam pekerjaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menyelesaikan semuanya itu dan mengalami penderitaan yang panjang. Karena mereka terus memikirkan apa yang menjadi milik bagian mereka sudah diambil secara paksa oleh orang lain. Saudaraku, di antara mereka juga ada orang-orang yang dengan tekun setia melayani Tuhan. Ada orang-orang yang memiliki iman yang teguh, yang tidak pernah mendua hati dalam kehidupan mereka. Mereka percaya akan kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Mereka menjalankan hidup kudus, menjalankan firman Tuhan dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan dan hidup di dalam pengharapan yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan selama manusia itu hidup masih ada dan akan terus berlangsung. Saudara, yang berikutnya apa yang dapat kita pelajari? Yaitu bahwa penderitaan yang kita alami, yang kita jalani dengan ketekunan akan membawa kita kepada kemuliaan. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, 4 kali Petrus menyebut beberapa kata yang memiliki arti yang sama. Bersukacitalah senantiasa, bergembira dan bersukacita, berbahagialah kamu. Saudara, dalam kondisi yang menderita, kita sekarang diajak untuk tetap bersukacita, bergembira dan berbahagia. Itu juga yang terjadi pada waktu jemaat diaspora ini mengalami mengalami penderitaan dan penganiayaan. Tetapi Petrus masih mengajak mereka untuk tetap bersukacita, bergembira dan berbahagia. Saudara, bukankah ini menjadi satu pertanyaan besar bagi kita orang percaya, apalagi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bagian yang kita baca pasal 4 ayat 12 sampai 19 berbicara tentang pengalaman penderitaan, tetapi kemudian akhirnya pengalaman penderitaan itu adalah untuk memuliakan nama Kristus. Nah, saudara, penderitaan macam apakah yang dapat kita tanggung yang disebutkan dapat memuliakan atau itu memuliakan nama Kristus? Saudara, bahkan ada seorang Kristen menyebutkan bahwa dia tidak mengerti tentang sikap orang Kristen pada umumnya. Pada saat yang bersamaan, di saat mengalami kedukaan, ada tangisan perpisahan. Namun juga melantunkan puji-pujian. Sukacita karena orang yang dikasihi sudah kembali ke rumah Bapa di surga yang mulia. Seperti yang dirindukan dan sebuah mahkota menantikan dia di pintu surga. Namun juga kita menangisi sebuah perpisahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan hidup baik-baik saja. Semua akan berjalan normal. Tetapi saudara, yang perlu kita pahami, kita ketahui, dan kita resapi maknanya dalam kehidupan kita. Sejak awal Tuhan ingin menyertakan kita di dalam kemuliaannya. Dia ingin kita bersekutu dan berpartisipasi dalam kemuliaan yang akan diterimanya sesudah penderitaan yang dialaminya. Saudara, bukankah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus begitu luar biasa? Penderitaan karena fisiknya dianiaya sedemikian rupa, tetapi juga batinnya. Siapa yang akan tahan menghadapi penderitaan semacam itu? Seorang penulis, John E. Whitmer, berkata demikian. Hanya orang percaya yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran dan pada akhirnya juga membangun karakternya. Saudara, demikian juga dengan Rasul Paulus. Ingin menyatakan bahwa
menyatakan dalam bagian penderitaan yang dialami oleh orang percaya pada saat itu bukan tanpa tujuan dan tanpa ganjaran. Tetapi dia ingin menyatakan bahwa sesungguhnya penderitaan yang dialami oleh orang percaya pada saat itu dan pada kita pada saat ini adalah sebuah hak istimewa. Karena dengan penderitaan yang dialami meneguhkan persekutuan kita orang percaya dengan Kristus. Meneguhkan iman kita. Apakah betul kita seorang yang sungguh-sungguh mempercayai Kristus dan tidak mencurigai Dia. Penderitaan itu juga menunjukkan kepada kita kesatuan kita dengan tubuh Kristus secara utuh. Kita bukan hanya menerima kesenangannya, bukan hanya menerima segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang enak, segala sesuatu yang lancar dalam kehidupan kita, baru kita sebutkan bahwa itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun pada saat sejak mula kita percaya kepada Tuhan, Dia ingin menyertakan kita dalam penderitaannya untuk memperoleh kemuliaan di akhir nanti. Itulah yang dimaksud dengan secara utuh ada satu kesatuan kita dengan Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara tahu apa ini? Ini adalah gambar mutiara. Ya, mutiara yang indah dan bernilai sangat mahal, bukan? Saya pernah tidak bisa tidur beberapa waktu karena terus terang saya mendapatkan sebuah bros yang cantik dan itu mutiara yang memberikan mengatakan kepada saya mutiara, saya percaya saja itu mutiara dan saya senang memakainya. Satu kali saudara saya pakai bros itu dan saya naik becak, tetapi entah bagaimana mungkin terjatuh saya tidak tahu, tetapi bros itu pada akhirnya hilang. Saudara saya berhari-hari, berminggu-minggu saya memikirkan bros itu di mana dan tidak ketemu sampai dengan hari ini. Saudaraku, mutiara ini kita melihatnya sudah dalam bentuk yang demikian cantik pada tempatnya. Bisa dipakai pada sebuah mahkota, kemudian bisa juga dipakai pada perhiasan. Kita melihat ada kalung, ada anting, ada gelang dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mutiara ini bernilai, bukan? Kita hanya tahu ketika mutiara ini bernilai ketika dia sudah menjadi perhiasan dan itu menjadi mahal. Dijual dengan sangat mahal. Namun saudara tahukah saudara bagaimana proses daripada mutiara ini untuk menjadi indah dan mahal? Saudaraku, ini saya tampilkan sedikit, mungkin tulisannya terlalu kecil, tetapi tidak apa, saya akan membacakan untuk saudara. Saudara, sesungguhnya mutiara ini dibentuk atas respon pembelaan dirinya terhadap satu objek asing dan proses pembentukan itu bermula dari adanya pasir, parasit atau material organik lainnya yang menyusup masuk dari cangkang tiram yang terbuka dan mengenai bagian mantel atau lapisan yang melindungi organ dalam tiram. Saudara, dalam beberapa kasus objek asing turut melukai bagian tubuh tiram. Tubuh tiram pun menganggap objek asing sebagai potensi ancaman, ya, karena tadi masuk dan mulai menyakiti mantelnya. Saudara, mantelnya menghasilkan lapisan yang disebut dengan nacre. Nah, itu dijuluki sebagai ibu mutiara yang menyelubungi objek asing tersebut. Saudara, kerusakan yang terjadi pada bagian luar kerang yang berakibat pada mantel juga memicu respon yang sama untuk memperbaiki kerusakan. Saudara, proses yang rumit itu tidak jarang membuat kerang itu menjadi syok, mengalami syok. Mengalami pasang surut, tidak jarang pada akhirnya mutiara gagal dihasilkan dan mati karena proses yang tidak mudah itu. Namun pada akhirnya saudara kita bisa menikmati hasil dari kerang yang bertahan hidup. Melewati proses yang menyakitkan dan mematikan. Dan menjadi batu mutiara yang indah dan berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Penderitaan terasa menyakitkan bahkan mungkin mematikan perasaan kita.
Tetapi Allah memakai semuanya itu untuk memurnikan kita dan menjadikan kita seperti mutiara yang mahal dan berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pernah menderita sedemikian rupa. Bukan hanya penderitaan secara badani, tetapi dia menghadapi kengerian keterpisahan antara Allah dan manusia masuk ke dalam jurang dosa. Sehingga penderitaan kayu salib itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami pada saat ini. Namun penderitaan itu pada akhirnya mengalami kemenangan dan menempatkan orang-orang percaya untuk hidup dalam kemenangan atas dosa dan hidup lebih dari pemenang. Saudaraku, jika kita bertanya kepada orang-orang sukses pada saat ini, apakah mereka sukses pada saat ini adalah tanpa perjuangan? Saudara, mereka mungkin harus merangkak dari bawah, mengais dari sampah, dan bangkit dari kegagalan tanpa menyerah. Sehingga saat ini hidup dalam kesuksesan. Saudara, mungkin mereka pernah mengalami caci maki, celaan, fitnah, atau sakit penyakit yang berat. Bahkan tidak sedikit mengalami frustrasi di dalam kehidupan. Namun pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang sukses. Atau seorang Kristen yang karena mempertahankan kejujuran dalam usaha pekerjaan yang dilakukan, melakukan pajak dengan benar, berusaha mempertahankan hidup kudus dan tidak bercela dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan moral yang sudah memudar. Tidak sedikit waktu untuk menahan perasaan saat dicela dan difitnah atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Saudara, sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, ketika seseorang Kristen mempertahankan semuanya itu, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak akan kita terima yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah penderitaan yang kita alami semakin memurnikan kita di dalam kita mengikut Kristus atau semakin melemahkan iman kita kepadanya? Petrus ingin menegaskan bahwa penderitaan yang terjadi adalah bagian dari Allah mempersiapkan kita untuk menerima kemuliaan yang dijanjikan. Dan Allah bukan ingin menggantikan penderitaan kita dengan kemuliaan, melainkan ingin mengubah penderitaan kita menjadi kemuliaan. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah bukan ingin menggantikan penderitaan dengan kemuliaan, tetapi ingin mengubah penderitaan kita menjadi kemuliaan. Saudara, penderitaan kita tidak secara otomatis membawa kemuliaan bagi Allah, bukan? Dan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Ada orang-orang yang menjadi lemah dan jatuh pada masa mereka mengalami pencobaan dan penderitaan. Dan mereka memilih untuk memalukan nama Kristus. Namun hanya dengan bersandar pada kasih karunia Allah, kita dapat memuliakan Allah pada saat kita mengalami penderitaan. Saudara, kata kasih karunia banyak dipakai di pasal yang pertama dalam surat Petrus ini, yang mengingatkan kita bahwa kasih karunia, kepada kasih karunia Allah itulah kita dapat bertahan melalui penderitaan. Bahkan dapat mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Oleh karena kasih karunia Allah itulah kita boleh diselamatkan. Kasih karunia Allah itulah yang menguatkan kita di dalam pencobaan yang kita alami. Kasih karunia itulah yang tetap membawa kita bisa berdiri melayani Allah sekalipun kita menghadapi kesukaran dan pencobaan. Kasih karunia itulah yang membawa kita kepada kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan demikian. Saya malah memperoleh kekuatan dari banyak orang yang mengalami penderitaan. Justru mereka menemukan makna kehidupan.
Dan juga dia mengatakan benarlah yang mengatakan bahwa hidup kita bukanlah produk yang sekali jadi, melainkan proses menjadi, bergerak, berkembang, bertumbuh dan berbuah. Saudara, beliau mengatakan ada banyak orang yang mengalami penderitaan di dalam mereka mempertahankan iman, di dalam mereka berusaha untuk tidak menghujat Allah. Saudara, dan orang-orang lain diberkati melihat kesetiaan mereka mengikut Kristus di dalam penderitaan yang amat rumit sekalipun dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup di dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami penderitaan, coba mari kita lihat sesungguhnya kita menderita karena apa, Bapak Ibu? Kita menderita karena apa? Seringkali dalam kesendirian saya, di dalam perenungan saya bertanya-tanya, apakah benar saya sudah menderita bagi Kristus? Apakah benar saya mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh nyata untuk mempertahankan iman saya? Apakah benar saya mengalami sesuatu yang tidak saya bayangkan dan itu menjadi penderitaan seumur hidup dalam kehidupan saya di dalam mempertahankan iman? Sudah pernahkah saya mengalami semuanya itu? Saudaraku, tetapi jikalau Bapak Ibu saat ini pernah mengalami hal-hal seperti itu, saudara pernah menderita karena nama Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 berkata demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan berbahagialah kita yang sudah menderita, mengalami penganiayaan karena mempertahankan nama Tuhan, mempertahankan iman percaya kita. Berbahagialah. Saudaraku, dari bagian ini kita boleh belajar melihat bagaimana penderitaan, kasih karunia dan kemuliaan itu menjadi satu berita yang memberikan pengharapan yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Pengharapan inilah yang menempatkan kita pada situasi yang tidak kita harapkan terjadi, tetapi kita memiliki pengharapan. Pengharapan inilah yang menjamin kita mengenai kemuliaan, berkat yang akan datang, yang diberikan kepada kita. Saudara, Kristuslah pengharapannya. Kristuslah pengharapan itu sendiri. Saudaraku, yang akan menolong kita, memampukan kita melewati penderitaan-penderitaan yang kita alami. Saudaraku, dalam setiap proses pertumbuhan ini, satu unsur yang tidak terhindarkan, yaitu kesakitan. Kita bertumbuh mengalami sesuatu yang menyakitkan, mungkin membingungkan, bahkan mungkin menimbulkan ketidakpastian. Tetapi menderita bersama Kristus menimbulkan pengharapan akan kemuliaan yang kelak kita terima, yaitu mahkota kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan apa yang kita alami pada saat ini? Sakit penyakitkah? Kehidupan rumah tangga yang mungkin berantakan? Perekonomian yang tidak menentu? Anak-anak yang bertumbuh dengan tidak baik? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa setiap penderitaan kita kepada Tuhan dan mempercayai ketika kita tekun dalam semuanya itu, bersandar pada kedaulatan Tuhan yang seutuhnya, sepenuhnya, kita akan memperoleh kemuliaan, berkat yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang menderita dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita melewati penderitaan saat ini dan yang akan datang. Kekuatannya menopang dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh pelajari dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Tidak mudah Tuhan untuk mencerna, memahami, menerima bahwa penderitaan yang ada pada saat ini Tuhan masih akan tetap berlangsung pada waktu yang kami tidak ketahui. Tuhan tolonglah kami
memahami jalan-jalan-Mu bagi hidup kami. Supaya tatkala kami belajar memahami jalan-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sekalipun Tuhan melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kelak kami boleh memahami Tuhan bahwa ada kemuliaan yang Tuhan janjikan dan berkat yang tersedia, yaitu mahkota kemuliaan dari Tuhan sendiri bagi setiap kami yang bersandar, percaya, tekun, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami berdiri teguh pada kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Ajar kami terus memahami kehendak-Mu bagi hidup kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti jejak-Mu Tuhan. Dalam penderitaan, tetap bertekun, tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami saat ini juga bersama-sama berdoa untuk kehidupan pribadi kami masing-masing. Kalau kami menderita karena dosa-dosa yang kami lakukan tidak memperkenan hati Tuhan, mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan. Supaya kami tidak jatuh kembali di dalam kubangan yang sama ya Tuhan. Jikalau kami menderita karena orang lain ya Tuhan, ajar kami melepas pengampunan kepada orang yang sudah membuat kami menderita. Jikalau kami Tuhan harus menderita, karena memang penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, berdiri teguh, kuat, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami apa yang Tuhan mampukan dalam hidup kami untuk tetap berdiri kuat, bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Bersama dengan keluarga kami tetap teguh di dalam Tuhan, melewati kehidupan kami hari ini dan yang akan datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita bersama dengar pada pagi hari ini Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih pada penginjil Marta Oe yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan mulai kebaktian online hari ini, jemaat bisa memberikan persembahan dengan satu cara yang sebelumnya mungkin belum ada ya di gereja kita, yaitu menggunakan QRIS. Dan pada saat persembahan ini kita menyanyikan pujian persembahan, nanti di layar akan dimunculkan kode QR, ya, QRIS, yang bisa di-scan menggunakan platform pembayaran online yang dimiliki oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa memberikan persembahan dengan men-scan kode tersebut, lalu memasukkan nominal persembahan yang akan diberikan. Kita akan memberikan persembahan kita, tentunya persembahan juga bisa diberikan tetap dengan cara yang lain, yaitu memasukkan ke dalam amplop, lalu dikumpulkan ke gereja ya pada saat Bapak Ibu ada kesempatan ataupun nanti setelah ada kegiatan kembali di gereja, atau bisa ditransfer melalui nomor rekening BCA Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan satu lagu Beri Terbaikmu. Kita nyanyikan 3 baitnya berturut-turut. Bait yang kedua.
Marilah kita bersatu hati membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat bagi majelis jemaat gereja kami untuk mengelola persembahan ini. Persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, maupun juga di tempat-tempat di mana Tuhan inginkan dan Tuhan sudah tentukan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan maupun yang hari ini mungkin belum bisa memberikan persembahan. Tuhan yang akan terus menuntun hidup kami dan menolong kami, dan biarlah Tuhan kami boleh tetap mengingat bahwa berkat yang kami alami dalam hidup kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bisa bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi, dan setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh menjalani hari-hari kita dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Di tengah segala kesulitan, pergumulan, bahkan penderitaan yang Tuhan izinkan, untuk tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya meneguhkan dan menguatkan iman saudara di dalam mengikut melayani Tuhan, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk dan mengambil doa teduh. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk kebaktian minggu depan tanggal 5 Juli 2020 akan diadakan masih berupa kebaktian online yang akan dilayani oleh gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Titus Lim. Kemudian ada pengumuman mengenai persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan di dalam amplop, kemudian dititipkan kepada tata usaha gereja pada jam kerja dan hari kerja, atau persembahan dapat ditransfer juga ke nomor rekening gereja dari Bank BCA, ya, yang tercantum nomornya di bawah ini. Atau seperti tadi sudah disampaikan pada saat memberikan persembahan, ada satu cara baru di dalam memberikan persembahan, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan dengan melakukan scan ke nomor QR atau kode QR yang ada menggunakan platform pembayaran online yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir semua platform pembayaran online sekarang sudah punya kemampuan untuk men-scan QR ini, yaitu QRIS ya dari Bank Indonesia. Jadi bisa melakukan scan menggunakan platform pembayaran yang
Bapak Ibu saudara sekalian miliki, misalnya OVO, GoPay, atau Dana, atau Link Aja, atau yang lain. Ya. Rata-rata sudah mendukung. Silakan melakukan scanning, kemudian memberikan persembahan. Nah, khusus untuk persembahan-persembahan yang bukan sifatnya rutin, yaitu bukan persembahan mingguan, Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan nominal dari persembahan tersebut seperti yang sudah diumumkan di grup WhatsApp jemaat, atau mungkin juga bisa dilihat di warta gereja. Jadi misalnya kode nominal yang harus ditambahkan untuk persembahan tertentu misalnya Rp11, ini contohnya aja ya Rp11, dan Bapak Ibu ingin memberikan persembahan Rp100.000 misalnya untuk persembahan tersebut, maka Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Rp100.000 lebih Rp11, jadi Rp100.000 Rp11, supaya nanti bisa teridentifikasi bahwa persembahan itu diberikan untuk sebuah pos tertentu, misalnya diakonia atau persembahan untuk misi. Ya, misi pun ada posnya masing-masing. Silahkan bisa mengecek di pengumuman yang ada di grup WhatsApp jemaat ataupun di warta gereja. Kemudian persembahan, khusus persembahan yang diberikan melalui QR Code ini sifatnya adalah nonim atau tanpa nama. Jadi dari bendahara majelis tidak bisa mengetahui siapa yang memberikan persembahan tersebut. Jadi jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian menghendaki untuk pencantuman nama atas persembahan yang diberikan tersebut, atau sekedar mungkin ingin memastikan persembahan itu sudah masuk atau belum, bisa menghubungi bendahara majelis jemaat supaya bisa dilakukan cross-check. Ya. Jadi tetap di rumah saja dan jaga kesehatan kita masing-masing, cuci tangan, dan kalau memang harus bepergian, jangan lupa mengenakan masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.